9.49 kan? Biar kerasa masih jam 9.49. Tapi kalau selesai nyarinya waktu yang setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Baca nazamnya dulu. Soal mana sebelumnya dibaca? Sekarang di awal. Di awal sampai bab enggak. Tajwid kejauhan man bengek antum. Mukadimah sampai babut tajwid ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi syekhina fid dharain amin. Muqaddimah bin sami'i Muhammadun Jazari Syafi'i. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il qur'ani ma'muhibbihi. Wa ba'du inna hadhihi muqaddimah tima ala qari'ihi ayyalama idh wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan ayyalamu makharijal hurufi wasifati liyafidu bi afsahil lughati muharriri tajwidi wal mawaqifi wa maladhi rusima fil masahifi min kulli maqtu'in wa mawsulin biha wa ta'i'un salam takun tuktab biha. Babun makharijul hurufi sab'ata asyar ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Fa'alifu jawfi wa ukhtaha wahi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Thumma li aqsal haqi hamzun ha'u thumma li waslihi fa'inun ha'u adnahu ghainun khawuha wal qafu aqsal lisani fawqu thumma al-kafu asfalu wal waslu fajimu shinu ya wa dhalu min hafadihi bilwaliya ladrasa min aisara aw yumnaha walamu annaha limuntahaha wa nunu min tarafihi tahtuj'alu wa rayu danihi ridha min al-qalu wa ta'u wa dalu wa tamin huwa min ulyasana ya wasafiru mustaqim min huwa min fawqi sana ya sufla wa ta'u wa dalu wa salil ulya min tarafayhima wa min batri syafa falfama atrofi sana ya mushrifa li syafataini wa huba unnimu wa unnatun makhrajuha khayshumu. Babu sifatil hurufi sifatu wajarun warikun mustafil munfatihun musmatatun wa bidakul mahmusuha fahathahu syaksun sakat syadiduha lafdu ajid kotin bakat wa baina rifrin wa syadidilin umar wa sabaqah wa farra min lubil huruful mutlaqah safiru hasadun wa zayun sinu wa waratun kutbu jadin walinu wa'un wa ya'un sukina wan fataha qawlahuma walin hirafi suhiha fillami wa rawa bitakririn ju'in walitafashishinu dodan istatir baru tajwidi walahdu bitajwidi hatmun lazimu malam yujawidil qur'ana atimu li
li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala wa huwa aidan hilyatu tilawati wa zinatul adai wa qiraati wa huwa iqa'ul hurufi haqqaha min kulli sifatin wa mustahaqqaha wa raddu kulli wahidin li aslihi wa lafdu fi nadhirihi kamithlihi mukammalan min ghairi matakallufi bilutfi fi nutfi bila ta'assufi wa laisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu ri'in bifaqihi. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sifatil huruf. Kita sudah membahas mengenai sifat yang berhubungan dengan nafas dan sifat yang berhubungan dengan suara. Pun sudah membahas mengenai faidahnya ya. Faidah pertama apa? Kita sudah belajar syiddah, harokah, tawasud. Yang pertama apa? Kita mengetahui apa? Masa ya. Masa huruf ya. Baik ketika berharokat atau khususnya ketika sukun. Ketika sukun, masa atau temponya sama atau beda? Beda. Yang membedakan adalah sifat yang berhubungan dengan suara. Ilbat lebih cepat. Cepat daripada tawasud. Tawasud lebih cepat daripada rokhah, atau dibalik. Rokhah lebih lama daripada tawasud. Tawasud lebih lama daripada syiddah. Faidah kedua adalah apa? Qalqalah. Dibahas sudah ya. Huruf disifati jahar dan syiddah maka qalqalah ya. Selanjutnya adalah sifat yang berhubungan dengan lidah, pangkal lidah ya. Terangkat lidahnya. Lidah. Yaitu apa sifatnya? Ketiga ya. Lawannya istiqar. Ini berhubungan dengan afsal lisan. Pangkal lidah. Istilah sifat yang kuat, sifat lemah. Istilah maknanya apa secara bahasa irtifa ya, ada di buku irtifa. Terangkat. Apa yang terangkat? Ini akson lisan. Irtifa lawannya apa? Infal ya. Infal betul? Infal ya. Sifat apa mana? Infad. Infad aksol lisan. Nah, jadi kalau irtifat itu begini modelnya. Bila dia cembung. Maka ketika lidah dalam kondisi disifati sifat isti'ala, artinya apa? Irtifat, terangkat apa? Pangkal lidah. Berarti begini, maka vokal yang keluar tidak mungkin A, tapi tidak apa? O. Karena cembung ke atas dulu. Otomatis begitu. Kemudian karena infal terdampar, ini rata tetap, maka vokal keluar tetap datar apa? A. Jadi sifat dua ini yang menjadikan huruf itu dikategorikan dua pembagian. Ada yang tebal, ada yang tipis. Ini berhubungan dengan apa? Apa mufakham tafkhim ya, berhubungan dengan tafkhiman atau tarkihon. Jadi dua sifat ini menjadikan huruf ada yang tebal, ada yang cantik apa? Tipis. Jadi kalau ditanya hurufnya tebal tipis, kita kembali ke syiddah rokhwah atau istilah istifal. Jadi antum gak usah capek-capek kalau saya tanya
huruf to tebal tipis, antum mulai merojah dari jahar syiddah, roha tawasud, rokhwah. Tidak gitu, antum langsung fokus saja berhubungan sama tebal tipis apa hurufnya, sifatnya. Sifat itu dulu berawal. Tadi kenapa huruf yang disifati istilah apa hurufnya? Kan enak sudah hafal lagu uso, dongtil, til. Berapa huruf? 7. Ya. Berarti lebih banyak tebal atau tipis? Lebih banyak tipis. Tebal 7. Hurufnya berapa? 28, 9 ya, kita ambil 29 ya, 29. Berarti sisa berapa? 22. Berarti banyak tebal tipis. Aduh, baru mulai udah mulai. Itu ya, saya ulang, istilah kuat lemah. Dua sifat ini awas, bukan berhubungan sama bibir. Karena tidak tahu inti pembahasannya bukan bibir, harus tahu bukan bibir, maka tidak boleh huruf tebal harus monyong, karena menjadikan tebal tipis bukan bibir tapi apa? Aqsal lisan. Kalau terangkat seperti ini istilah jadi tebal, kalau terdampar jadi tipis. Jadi tidak mesti huruf so tebal, jadi so, to tebal, to, ro, tidak mesti. Antum bibirnya biasa saja, kemudian pangkal lidah terangkat sama-sama ya, bibir biasa saja. So, po, wo, sudah mulai berubah. So, itu tambahan baru, ziyadah, tambahan. Gitu ya. Ustaz, gimana kalau bibir saya sudah monyong? Ya tawakal. Kalau sudah monyong biasa, masa jadi gini? Ya biasa, penting bibirnya biasa, kan standar biasa beda-beda tiap orang. Ada yang panjang bibir bawahnya lebih panjang daripada bibir atasnya, ada yang lebih panjang bibir atasnya karena jeding kan, ada yang dua-duanya maju ke depan. Ada ke depan karena yang kena tawon jadi besar kan, atau tabi'i dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa adanya, jangan dirubah sampai memonyongkan tambahan, itu maksudnya. Cukup cukup. Jadi jika ada di masyarakat asumsi yang menjadikan monyong, maka menurut secara makna saja keliru. Kan gitu. Karena yang menjadikan tebal tipis bukan bimoli, bibirnya 5 mili kan? Bukan, tapi apa? Irtifa aqsal lisan. Kenapa tipis? Karena terdampar bibirnya, datar lidahnya. Sa, ba, ta, tidak su, bu, tidak gitu kan? Tidak gini, tidak sa, kan gitu, terdampar. Udah, ini intinya, paham kan? Udah, kalau tulis silahkan. Kalau tidak nggak apa, udah ada di buku kan? Kalau yang tipis dia agak disenyumkan, bibirnya disenyumkan biar membedakan. Tapi senyumnya jangan berlebihan, bukan nyengir ya, senyum saja. Tidak nyengir, nyengir itu ditarik semua. Nyengir. Apa? Bentar, kita bahas. Kan belum. Ini saya secara makna dulu ya. Apa? Udah diwakili. Itu bahasa di faidah ya. Ini secara makna dulu, baru kita bahas faidahnya. Jadi pokoknya adalah aqsal lisan.
bukan fokus ke bibir tebal tipis. Di sini dingin sejuk? Lebih dingin ya. Biasa pun dingin, apalagi musim hujan. Aduh, subhanallah. Betah di kasur kayaknya ya. Diselimut juga, subhanallah. Ada yang ngaji tuh deh. Alhamdulillah lah. Sudah hijrah ya, bisa dangdutan. Sekarang udah hijrah, alhamdulillah. Pengajian juga, alhamdulillah. Dangdutan udah nggak ada tobat. Masih ada dangdutan. Ntar nanti nyaman juga dengan dangdutannya karena sering dengar. Ntar nggak ada dangdutan tuh, kemana dangdutan nggak ada nih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Sudah. Ya. Jadi lebih banyak tebal tipis tadi? Tipis. Kita praktek sama-sama. So. Sa. Ada beda kan? Jadi tidak mesti monyong kan? Ada perbedaan. Saya ulang. So. Sa. Po. Ta. Bo. Da. Kho. Sama tebal goinnya satu marah. Ha. Wo. Ha sama juga, nggak ada. Gua sama ho sama tebal soalnya. Nah, demikian ya. Pernah saya bahas sepertinya. Di antara faidah di mushaf itu baca Quran lebih banyak huruf tipis. Nah, di antara faidah apa? Saya itu tahu dari di antara guru saya itu Syekh Sayyid Ibrahim Ba'bulah ya. Syekh Sayyid Ibrahim Ba'bulah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ya. Wafat di 2013 atau 14 saya lupa ya. Beliau mengatakan di antara faidah baca Quran itu lebih banyak huruf tipis karena hakikatnya seorang yang sedang baca Quran hakikatnya sedang membaca surat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih dari surat. Dia sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis, meskipun hadisnya dhaif, tapi diambil dari fadhail amal boleh ya. Dalam hadis, man arada ayyatakallama Allah falyaqra'ul Quran. Barang siapa yang ingin berdialog langsung dengan Allah. Allah maha gaib, tidak terlihat. Tapi ternyata ada solusi biar seakan-akan kita berdialog dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Ayyaqra'ul Quran. Sering-seringlah membaca Al-Quran. Maknanya orang yang dekat dengan Allah di antaranya apa? Yaitu mereka yang istiqomah menjaga waktu dengan Al-Quran. Dengan ziyadahnya, murojaahnya, tadaburnya, bacanya. Meskipun dalam kondisi baca, tetap hakikatnya dia sedang mendekati siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sering berbicara dengan seseorang lain, itu biasanya orang terdekat, orang jauh. Yang lebih banyak bicara tetangga kita atau bapak ke ibu. Bapak ke tetangga atau bapak ke ibu? Ke ibu lah, kan istrinya terdekat. Jadi curiga, mesti bapak lebih banyak ngomong nih, tetangga harus diontrol. Keluar harus dimarahin aja.
ada yang salah di sana kan. Harusnya lebih banyak ngobrol kepada yang terdekat. Maknanya orang yang sedang berdialog dengan Allah lewat Qur'annya, maknanya apa? Dia adalah orang terdekat karena sering berdialog. Di antara faidah kenapa banyak huruf tipis? Karena tadi tuntutannya kalau kita baca huruf tipis harus senyum, tidak manyun kan? A'udzubillah, menunjukkan bahwasanya ketika kita berdialog, bertakalam, berdiskusi terhadap Allah Subhanahu wa dalam kondisi sumringah dan ya dulu ala asyaddil farh syaddul farh, saking berbahagianya bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi atau di awal tahu sama saudara kau manyun, auzubillahi minasyaitonir rajim, huntu atau apa gitu, segitiga atau apa, bismillahirrahmanirrahim, kayak kumur-kumur, a'udzubillah, segar, aura segarnya dapat ya. Jadi kita menunjukkan bahwa ya dulu ala syiddatul farh, sangat berbahagia bersama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu faidah banyak huruf tipis itu ya. Di antaranya lagi kedua secara fisik, secara medis, bahwasanya biasanya kalau kita menerapkan faidah, ini faidah tebal tipis diterapkan, si bibir itu banyak kerak, betul ya, banyak kerak. Beda sama yang tafhim semua dari 5 tahun sama shadakallah itu tafhim semua. Auzubillahi minasyaitonir, jarang gerak bibir itu. Auzubillah, mana domah, mana fatah, mana kasar enggak tahu. Auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahir, enggak tahu mana fatah, mana kasar, mana domah, mana tebal, mana tipis. Beda ketika orang riyadhah dengan minimal menerapkan tebal tipis. A'udzubillahi minasyaitonir, si bibir gerak, maka ada urat-urat saraf yang tertarik dari wajah. Maka itu menjadikan wajah kita tidak mengkerut. Kalau wajah sering manyun, sering ini, itu kerut, biasanya penuaan dini. Itu biasa. Maka di antara faedah membaca Quran minimal baca tebal tipis terapkan, menghindari dari penuaan dini. Maknanya apa? Awet muda insya Allah. Meskipun umumnya tidak ada ditawar, gak bisa udah. Saya umur sekarang masih 17 tahun lebih sedikit lah ya. Yang umumnya tidak, tapi minimal ada ya menunda tua lah maksudnya. Jadi minimal ada wajah yang segar, menunjukkan dia berjiwa muda minimal. Itu terlihat ketika kita mengamalkan ini. Kenapa? Karena secara medis dia tuh bibir gerak itu ada saraf menarik wajah-wajah kita yang biar tidak mengkerut gitu ya, tidak mengkerut keriputnya, ya keriput gerak. Keriput pasti ada keriput mah. Tapi maknanya dia tidak muka tua gitu ya. Muka tua tapi dia ada tabassum. Jadi lebih banyak tersenyum ya. Itu antum lihat aja orang-orang yang istiqomah dia wajahnya semurinya biasanya. Itu pancaran dari cahaya Al-Qur'an Al-Karim. Itu kata guru, bukan kata saya ketika ngaji begitu. Masa sih? Tapi memang juga sih, mungkin itulah faedah. Kan yang lebih dahsyat adalah memang kita baca Quran sedang memantulkan cahaya dari Allah kepada wajah kita, kepada hati kita, kepada anggota badan kita. Cahaya Allah lah menjadikan seorang itu terlihat muda, terlihat segar, terlihat bercahaya di hadapan Allah, khususnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai di mulut tahu sama shadakallah manyun terus. Sekalipun sakit gigi ya, istiqomah gerak mulut ya. Apalagi tidak ada baca Quran, bacanya kayak koran. Udah aja. Ngapain? Bisa ngaca berapa? 1 juz. Cepat pastinya. 15 menit selesai, kayak enggak setengah jam. Paling 10 menit, kenapa gini? Baca Quran gitu ya. Baca Quran. Sadaqallahul azim. Beres. Tidak begitu Quran. Talaffudzan Quran itu harus kita diucapkan. Karena bentuk huruf itu akan terlempak jelas ketika diucapkan. Apalagi antum melatih anak-anak yang sedang belajar tahsin, itu harusnya sampai teriak-teriak bagusnya. Biar karakternya dapat. Ustaz, teriak anak-anak, tapi si ustaznya
A'udzu billah. Tinggalkan jamaah apa. Itu ya. Kemudian baru kita bahas lagi faedah selanjutnya adalah kita tadi jadi mengetahui pembagian huruf ya. Min haitsu wa tartib. Pertama tadi ya masalah efek wajah efek ya. Ketika kita belajar ini maka akan ada faedah selanjutnya. Ada apa? Aqsam huruf. Karena saya bahas ini ya jadi pas apa? Pas itu kan ya. Pembagian huruf dari segi apa? Segi tinjauan apa? Tebal dan tipis. Dibagi berapa? 3 bagian ya. Nah, ketika belajar ini kita akan mengetahui aqsam huruf, pembagian huruf dari segi apa? Tebal dan tipis. Ya Allah. Pertama al-mufahhamah. Ya. Alhamdulillah. Ini dicicil gitu di sini. Al-mufahhamah. Orang kota bersihnya. Al-mufahhamah terus al-muraqqaqah. Baina maksudnya dairah. Tidur di sini kayak di villa ya. Di villa sini ya. Aduh sudah bosan lah, nggak usah dibawa ke villa lah di situ. Mestinya aduh nggak usah dibawa segala ke pantai, jauh-jauh ke pantai sini aja biar liburan terus ya. Pantainya panas kemarin atau dingin? Panas. Berarti enak di pantai atau di sini? Sini. Ya udah kenapa? Ngapain ke pantai? Entah saya bilang ke inilah ke siapa? Ke Abi bang ya. Tadi kemana ada bilang Santi katanya panas sana mah betah di sini kan. Ini nggak ada liburan ke pantai ya. Nginep sana ya? Sudah kita bahas ya. Faedah selanjutnya adalah kita akan mengetahui pembagian sifatnya. Kalau nempel ke huruf jadi al-mufahham. Huruf yang dibaca tebal. Hurufnya banyak berarti al-mufahhamah, yaitu huruf-huruf yang dibaca tebal. Yaitu apa rumusnya? Yaitu huruf ketika hurufnya dibaca di istilah. Gitu kesana baliknya. Saya ulang ya, al-mufahhamah itu huruf-huruf jamak, huruf-huruf yang dibaca tebal, yaitu huruf ketika disifati sifat istilah. Ada berapa huruf tadi?
Ada 7. 7. Nah, sekarang al-muraqqaqah, yaitu huruf yang dibaca tipis, yaitu huruf yang disebut sifat istifham. Berapa huruf tadi? 22. Tapi di dua huruf ini ada yang memiliki kaidah khusus di dalamnya. Semisal tadi apa? Ini masuk ke sini. Saya ulang ya. Pada dasarnya huruf kalau disifati sifat istilah jadi tebal, disifat jadi tipis. Tapi ada beberapa huruf itu dia memiliki kaidah sendiri. Jadi kaidah baru di luar dari kaidah ini. Tapi dasarnya ini, yaitu masuk kategori dairatun, dia berputar atau ada kalanya bisa tebal, bisa tipis. Dairatun berputaran. Jadi ya putarannya kadang tebal, kadang tipis tergantung kondisi. Ada 3 huruf. Ini nyambung pertanyaan tadi ya. Pertama huruf apa? Ar-ra. Jadi kalau ditanya ari ra teh huruf sifatnya apa? Ar-ra sifatnya apa? Enggak. Tipis, sifatnya istifham. Berarti hakikatnya ra itu apa? Tipis. Karena sifatnya apa? Istifham. Tapi tadi punya kaidah khusus dalam bacaan, yaitu masih kategori ketiga. Tambahan ini mah. Jadi asalnya di sini. Tapi dia punya kaidah khusus, yaitu bahasanya apa? Kadang tebal, kadang tipis, kategori sendiri. Jadi tidak mewarisi, jadi dikurangi tidak. Tetap ini mah dua, ada ro di sana, ada huruf lainnya. Tapi dia ada kalanya berubah kondisi. Itu dengan kondisi. Ini dairah baina tafhim wa tarkik. Ada ro itu bisa tebal, bisa tipis kan? Kadang bisa ikhtilaf ulama. Kita dibahas di bab ro'nya sendiri ya. Kemudian apa lagi? Lam. Semua lam atau khusus lam apa saja? Semua lam atau tidak semua lam? Tidak. Lam apa? Al-jalalah. Al-jalalah. Lam pada lafaz Allah. Tapi ditanya lam hakikatnya tipis. Lafaz Allah bisa tebal ketika sebelumnya fathah, tipis ketika sebelumnya kasroh. Yang ketiga apa? Alif. Alif. Al-madiyah. Alifman. Alifman itu sama. Tapi kalau secara sifat lazimah dia tebal tipis alif tuh. Tipis karena masuk kepada istifal ya. Tapi si alif itu berubah-ubah. Bisa tebal, bisa tipis. Mana kaidah khusus sebutnya dairah baina tafhim wa tarki. Si alif itu bisa tebal ketika didahului oleh huruf tebal. Ya istilah. Ya. Sudah. Jadi jangan dibentur-benturkan. Jadi maknanya sifat ini tetap seperti ini, tapi ada kaidah khusus untuk 3 huruf. Apa tadi? Ro, lam, sama alif al-madiyah. Ro tebal, kenapa? Ro, al-mufakhamah nggak masukin ke huruf far'iynya. Bahasanya masuk. Ro, tafhim wa tarki bahasanya ada. Tapi bukan hanya ro gitu. Maksudnya pembahasan tafhim wa tarki. Enggak, maksudnya kepada sifatnya sifat aridah, bukan huruf far'iyah. Soalnya kalau lam sama alif ada ya maksudnya far'iyah. Iya. Karena apa? Karena zat ro tetap ada, tidak setengah-setengah gitu. Mahronya tetap ada, tidak setengah-setengah.
Sudah. Ini faedah kedua, pertama ini. Hah? Dua ya. Ntar faedah selanjutnya pembahasannya setelah pembahasan sifat setelahnya, digabung dengan sifat setelahnya. Dan itu pun sudah dibahas sama-sama ya, merojah. Sudah di sini ya pertanyaan atau pernyataan. Ini semua ngajar di sini. Yang tinggal di sini ngajar semua. Berapa jumlah santri yang anak-anak? Oh, banyak sekali. Lumayan. Dibagi berapa sih? 8. Bagi 8. Kebagian berapa? Ada yang 8, ada yang 7. Ada yang mau maju khusus dengan saya tidak? Di Grand Seron? Gak usah semua, ambilnya 3. Ntar ini mah diskusi lainnya, ntar kita obrolkan sama yayasan untuk pengkaderan. Jadi biar tidak mesti saya kesini, maksudnya kan waktu kita terbatas hanya seminggu sekali untuk meminimalisir seperti itu. Ya sudah, data pembahasan khusus teman. Gak ada mainnya aja. Ya kalau huruf kok, kok apa? Khokof. Tafhim lah. Enggak, itu belum dibahas belum. Tenang, ini dulu kita bahas itbaq baru pembahasan nih. Entah semuanya step by step. Antum kalau buru dulu clear. Karena antum sudah ngaji sebelumnya, jadi kebayang kan? Kita anggap antum belum lah dari nol sama sekali, jadi belum belajar. Karena antum tadi hadap orang yang belum belajar. Kalau antum langsung meruluk semua pembahasan, clear. Ampun, ustadzah ampun. Jadi panas. Jadi istilah ini faedahnya tadi ya. Tadi dalam menunjukkan tadi, terus kemudian faedah wajah ya. Kemudian ini sudah di sini sudah, baru kita pembahasan sifat lain. Baru di sana keluar lagi faedah lain digabung. Sudah. Kita masuk pembahasan apa? Sudah ditulis kan? Di buku sudah ada kan? Enggak, kayak enggak dibahas ya di buku ya. Ada? Tidak? Faedahnya. Bahas irsyadul mufid. Tanya apa tadi? Infitah sama itbaq. Tapi antum di sini kedinginan tapi nggak pada pakai jaket ya? Udah biasa orang sini ya. Kalau terasa dingin karena baju pendek sekarang. Biasa panjang kan? Tiris banget. Biasanya kalau dingin lupa sih baju pendek sekarang. Apa? Gerah antum subhanallah. Keren. Aduh, udah jadi orang gunung berarti. Ntar antum pulang ke daerah antum, antum kayak di open ntar. Ubi Cilembu, jadi empuk gimana gitu. Kepanasan. Kayak antum gitu ya sama ya, pas ke Sulawesi ya. Apalagi ntar dibahas, antum tambah putih ntar gitu ntar. Allah. Iya. Dan itu memang hukum alam sepertinya. Seperti saya dulu pondok di daerah pegunungan juga dulu. Pas pulang tuh, kok nggak bawa dasan? Padahal sama aja. Karena jarang ketemu kan. Tapi memang berpengaruh. Tinggal di gunung sama di kota itu pengaruh. Karakter air pun beda kan, sama suhu pengaruh jadi memuntikan secara tabi'i. Natural terulang. Tidak mesti pakai Baiklin masuknya. Orang kota biar putih masuk Baiklin dulu kan, tapi Baiklin biar putih. Saya mah enggak. Tahu Baiklin tidak? Tahu.
Iya itu biar putih. Rendam gini setengah jam baru putih. Jadi mangga natural. Betul lah. Terakhir ini kapan video call sama keluarga? Ada waktu video call keluarga? Ada. Oh lebaran. Video call nggak boleh. Dilarang. Alasannya kenapa? Takutnya rindu gitu ya. Sengaja biar surprise ya. Surprise. Empat iqbal. Lawannya infitar. Sudah, ini berhubungan dengan apa? Lisan juga ya? Apa? Ilusok. Masih sama lisan juga. Tapi bukan hanya aksol lisan ya, tapi sebagian besar dari lisan. Ilusok, itbak itu kuat, infitah lemah. Kuat maka melahirkan kaidah ilusok itu apa? Menempel. Menempel dari sebagian lidah, sebagian besar dari lidah. Tapi awas, bukan makna menempel hakiki, bukan. Kenapa? Karena saking posisinya dekat. Antara apa? Antara lisan dan langit-langit atas. Jadi begini posisinya. Ini langit-langit. Jadi dekat, mendekati antara atas bawah itu dekat ya. Ruangan sedikit. Ilusok. Kalau infitah bahasa apa? Iftirok misalnya. Iftirok apa? Berpisah. Atau infitah membuka. Ini langit ada giginya, tidak begini biasa. Jadi ruangnya lebih luas. Lima begini, lebih dekat ruang. Itbaq itu jadi maknanya menempel. Di sini ada menutup ruang yang ada celah tadinya besar jadi sedikit. Begini ruangnya jadi sedikit. Maka bahasa ilsok, hampir menempel. Maka suara yang dikeluarkan tadinya sudah tebal jadi sangat tebal. Hurufnya apa saja itbaqnya? Do, dan do berapa huruf? 4. Isinya berapa? Infitah berapa? 25. Tadi saya jelaskan istilah itu menjadikan tebal. Kenapa? Karena terangkat sebagian kecil, yaitu bagian pangkal. Kalau ini ilusok itu juz'un kabir, coba. Juz'un kabir minal lisan, sebagian besar dari lidah. Jadi hampir semua mengangkat. Jadi menjadikan sangat tebal. Kenapa? Karena ruang untuk suara berkumpul di dalam tambah padat, sempit. Jadi suaranya tuh. Bahasa sama itbaq tidak sod. Itbaq maka ketika vokal pengucapan tidak boleh gini kebuka luas. Cukup menutup. Sama-sama bo po wo. Yang tebal saja tidak ada itbaq apa hurufnya? Woi sama karena dia hanya tebal, tidak dilengkapi itbaq, jadi menutup, maka tidak boleh berlebihan. Cukup masih terbuka mulutnya. Kho, ro, apa lagi? Gitu ya. Sudah, dari sini baru kita simpulkan pembahasan apa? Marotibut tafhim. Itu ya pembahasannya. Habis ini baru masuk kepada marotibut tafhim. Atau sebelum di sini kita bahas dulu ada huruf yang tebal
Ada yang sangat tebal. Pernah saya bahas ya itu? Coba cek tulisannya. Ada ya? Pernah saya bahas? Ketika ngaji itu ngaji. Pembagian huruf mufakhamah. Kan tadi mah pembagian huruf dari segi tebal tipis, ini pembagian huruf tebal. Ada? Kayak antum nulis karena di mana-mana jadi liur. Di mana saya nulis? Ada 2 ya. Ada ya? Udah dibahas ya? Lupa lagi antum sebelah mana nulis itu kayaknya. Atau mungkin di kertas lembar dipakai buat belanja kemarin. Buat bungkus terasi, bungkus. Atau buat tulisan. Antum belanja sendiri nih? Enggak. Digilir. Itu aja. Atau yang mau? Kamu siripanya aja. Ya digilir biar belajar. Musibah 1 yang lain itu gilir. Musibah ini bawa. Kan melatih. Regenerasi melatih dia terbiasa dengan ruangan, dengan kondisi. Jadi ibu dapurnya musibahnya itu. Nunjuk. Biar tahu bumbu lah. Aku tidak tahu bumbu. Jangan sampai jahe sama lengkuas ketukar kan. Apa sih bahasa aksamu huruf al-mufakhamah. Jadi al-mufakhamah. Pembagian huruf yang tebal bagi 2. Ada apa itu teh? Tafsir ya. Tebal ada sangat tebal atau ini wah. Dibahas ya? Masih ingat? Masih lupa. Tafsir tebal. Kuat. Ini apa? Sangat tebal. Jadi apa? Sangat kuat. Ini ntar dari ada dasarnya. Karena udah dibahas apa kan? Apa? Wahar falis ti'alai kasim wahsusok litbaqo aqwa. Nah, itu contoh. Litbaqo aqwa. Baca dulu kaidahnya. Wahar falis ti'ala. Huruf-huruf yang disifati sifat istilah fahim tebal. Ini huruf tebal itu apa saja di sini? So, do, til. Dibagi 2, huruf tebal saja, yaitu huruf hanya disifati sifat isti'alah. Apa hurufnya? Ho sama kof. Sangat tebal, sangat kuat, yaitu apa? Istilah tambah itbal. Apa hurufnya? So terus do terus to terus go. Nah, ini harus dibedakan cara baca tebalnya. Prakteknya harus dibedakan. Tebalnya seperti apa dulu? Lihat tebalnya hanya istilah saja atau tambah itbaq. Kalau antum menemukan hurufnya ditambah itbaq, maka harus lebih tebal, lebih kuat daripada huruf yang hanya disifati sifat istilah. Ya Allah. Sini tidur nyenyak terus kayaknya, subhanallah. Enak kayaknya di kota mah sumpahnya karena panas ya, enggak, sama saja lah. Dimanapun harus nyaman. Tapi di sini mah didukung dengan suasana mendukung. Pas hafalannya lebih banyak terus ini mah, lebih cepat hafalannya ya. Hah? Lihat, antum ini enggak buat apa? Apa namanya ya? Apa namanya? Hah? Apa?
Bahasa apa artinya? Ah gitu ya. Bahasanya apa tadi? Kaleidoskop. Ah ya itulah. Lebih cepat yang di kota yang di sini. Enggak, di sini sana. Di sini. Kalau seperti itu pun tidak kaget, alhamdulillah. Kalau pun kalah sama di sana pun tidak kaget, karena godanya lebih besar di sini sepertinya. Kenapa? Karena pasti ngantukan terus. Ngantuk, perut lapar terus dahar deui. Karena dingin di sini mah. Benar sih, saya berat tambah naik terus, alhamdulillah. Tapi kalau memang lebih ini berarti dia dominan yang baiknya gitu ya, menyesuaikan kondisi di sini. Di sana satu memang mungkin suhu berpengaruh kan, konsentrasi ya. Itu sudah memang seperti itu kondisi. Pondok saya Quran di pertama di Jawa Barat ya, di lereng gunung, pas di belakangnya bukit. Saya pas di bawah bukit. Jadi pertama saya modok, ini mana pesantrennya kelihatan di Nagrek, Nagrek, apalah itu. Jadi kan gerbangnya di depan, gerbangnya di pinggir jalan itu ada gerbang besar. Jalan ke dalam setengah kilo, 100 meter. Pohon-pohon itu banyak pohon besar, ya kelihatan pesantren. Ini mana pesantrennya kan? Pelangnya ada di depan. Nggak kelihatan karena pohon-pohon gede di bawah lereng bukit. Tapi indah memang, subhanallah, kerasa pesantren. Itu airnya pun dari gunung langsung, sumber dari gunung. Ini dari gunung juga atau bor? Bor, kurang tahu. Selama ini udah berapa tahun sih nggak tahu sumber air di mana datangnya. Bor nih, di sana mah dari air, dari gunung, mata air. Plus minusnya, ada plus ada minusnya. Minusnya ketika hujan, warna jadi kopi. Jadi bajigur. Jadi kalau kita mau minum bajigur hanya dikasih gula. Si air sudah coklat, keruh. Kenapa? Karena irisan tanah-tanah di gunung. Itu betul, baknya gede-gede, pesannya mah gede-gede, kotak panjang, kamar mandi tapi disekat-sekat kan. Ini baknya panjang. Udah coklat aja. Nah terus, udah ya. Kemudian dari sini baru kita bahas tingkatan tebal. Sudah dibahas kan? Murojaah coba. Tingkatan tebal ada berapa? Ada 10, 7, 5. Sudah ditulis kan dulu ya? Sudah. Antum sudah juga. Karena dulu pernah saya tanya, antum pas ujian. Saya bahas akhirnya. Karena nggak pada nyambung-nyambung. Coba cek tulisannya. Pernah saya bahas. Di atas, masih ingat saya di atas. Papan tulisnya sebelah sana, lagi nangtung gitu, tempel. Saya berdiri juga ngebahasnya. Ada ya? Ada gak? Di bawah, antum ada gak? Ada, betul. Nggak tahu juga, antum ada gak? Betul. Ada? Di bawah mana? Hah? Oh kan, di kalbar itu dipindahin, langsung pindahin. Udah, kita menuju sama-sama apa? Tingkatan tebal kita pilih yang 5 ya. Meskipun saya tegaskan ini ikhtilaf ulama, tapi kita pilih yang 5. Pertama, huruf tebal ketika setelahnya. Kita tulis simbol-simbol aja lah. Jadi bahasanya kalau antum mau bahas itu ini dulu ya, biar nyambung. Jadi tidak boleh bahas dulu langsung tingkatan tebal. Ntar pusing gak nyambung. Kalau antum bahas ini dulu dibahas, baru kita bahas tingkatan tebal. Itu urutan pembahasan. Jadi harus urut pembahasan biar mudah dicerna. Ya. Apa judulnya? Marotibus taf. Tingkatan tebal. Ada 5. 1. Saya singkat dulu kan? Saya singkat kan? Apa singkatnya? HT. HT-nya apa? Fathah. Setelahnya alif sukun. Huruf tebal. Saya masih ingat, saya singkat-singkat. Antum kemana catatannya? Contohnya apa? Qola. Kemudian solihat. So-nya as-solihat kan?
Meskipun dua-duanya tingkatan pertama, lihat, secara praktek lebih kuat, lebih tebal yang kola atau solihah? Fokus lagi, pembahasan ke sini nyambung. Meskipun sama-sama di tingkat pertama, ini kan sama nih, lihat, fathah alif, tapi secara praktek lebih kuat, lebih tebal yang kola, yang solihat. Kenapa solihat? Karena solehah ya. Karena dia tebalnya istilah plus itbang. Paham tidak? Masa urutannya itu pembahasan. Kedua apa? HT siapa? Nggak tahu. HT. Kemudian tidak ada alif. Semuanya nggak ada. Contoh do, ba. Apa lagi? Sodakotun. Ini sod fathah, kof fathah. Kita ambil yang sodak aja di dalam satu kata ya, bertemu dua huruf yang beda karakter. Sodakotun, so fathah, kof fathah. Meskipun dia tingkatan sama, keberapa? Kedua. Kira-kira prakteknya lebih tebal mana? Lebih kuat mana? Sod dibandingkan kof. Alasannya apa? Ini di sini alasannya. Gitu ya, nyambung. Ini kalau malam sini ada nasi goreng tidak? Yang hidup? Nggak ada. Kan yang berani jual kesini mah ya. Kemalaman mungkin ya. Nasi goreng gitu kayaknya enak sekali ya, dingin makan nasi. Suka. Udah nyoba belum makan malam-malam lagi dingin ini kan belum? Nah cobalah praktek masak sendiri aja. Nah sudah terus. Kemudian yang ketiga bagaimana? HT kondisi doma. Si HT-nya doma. Contoh apa? Suhufi Ibrahim. Suhu apa lagi? Kutilang. Kutila suhufa. Ini ya tingkatan ketiga. Keempat, saya hapus ya, dipindah ke 4. Kasihan karena yang belah sana kalangan ini ya. Sudah? Berapa? Keempat ya? Keempat adalah HT dalam kondisi sukun. Berarti hatinya lagi mati dia. Nauzubillah, hati kita jangan boleh mati ya. Lagi mati. Termasuk musibah terbesar, mautul qalb. Allah matikan hati seseorang. Kenapa? Karena dia akan wafat sebelum wafatnya jasad dia. Dia akan tidak ada nilai sebelum dia wafat. Itu termasuk adab yang bagi yang hidup itu, Allah matikan hatinya. Maka dia akan mati sebelum dia mati. Dia akan mati. Orang di hatinya itu dia tidak akan berkata yang baik-baik. Maka orang yang berkata kasar, mencaci, memaki, memfitnah, itu kira-kira ada manfaatnya tidak dia? Tidak, matilah dia di kampung, nggak ada manfaatnya. Gitu. Orang yang mati hati itu dia tidak akan bisa menyerap nasihat dari siapapun, termasuk dari orang tua sekali.
Maka nasihat itu butuh hidayah dari Allah. Kan capaian hidayah ada lewat nasihat, baca ayat-ayat Allah itu tidak akan sampai ke hati karena sudah mati. Maka tidak akan subur ibadahnya, tidak akan khusyuk, jauh dari khusyuk, bahkan tidak mau ibadah jadinya. Islam iman padahal, tapi tidak akan taat di hadapan Allah karena Allah matikan hati. Di antara yang bisa mematikan hati, di antaranya sebabnya adalah suka mencaci maki guru ulama. Caci maki guru kita punya guru dicaci maki, didolimi, bahkan kita tidak suka para ulama, para sapi. Termasuk itu hal yang bisa menggelapkan. Nah, di masa seperti inilah tidak sedikit ya, banyak yang seperti itu. Meskipun terlihatnya dia tetap jalan aja ilmunya, tapi tetap akhirnya dia ilmu tidak akan memberatkan dia tanpa ridha Allah Subhanahu wa taala, tapi murka. Istidraj sebutnya ya. Sudah hate sukun. Nah, di sini dibagi dua. Nah, pernah bahas ya? Di hate sukun dibagi dua. Nah, lihat. Dilihat dari huruf. Kalau huruf tebal sukun dia mesti butuh huruf yang berharokat tidak sebelumnya. Iya, betul. Nah, betul lah. Nah, di sini dibagi dua. Hate sukun, sebelumnya ada fathah atau doma. Tingkatan pertama. Ini bacanya sama. Ya. Kemudian hate lagi. Hate sukun. Awas antum disingkat-singkat pas baca jadi apa hate. Ingat dikasih dulu. Hate sukun sebelumnya dia kasroh. Ketika hate sukun sebelumnya kasroh, maka di sini dibagi dua lagi. Dahulukan apa? Hate sukun kasrohnya. Dahulukan hurufnya istilah ba. Kemudian apa? Istilah saja. Ini berpengaruh dalam praktek baca. Kita contohlah, ambillah apa itu istilah itbaq. Apa? Istilah Yus. Soda. Sod istilah itbaq tidak? Maka ketika sebelumnya kasroh tetap posisinya tebal hakiki. Ils tidak is tapi ils. Ya, il tetap nampak tebalnya masih nampak kuat. Berbeda ketika sebelumnya dari istilah saja 3 huruf kho, apalagi wai dan kho. Contoh apa? Manik tanafa, ikhtalaf. Igfir, kasroh. Di sini diposisikan bahasanya apa? Tafsiman apa? Tapi apa? Nisbiyah disebutnya tafhim nisbi. Tafhim nisbi itu dia tebal, tapi nisbi semu seakan-akan menyerupai tipis. Maka bacanya gini, tidak tapi gitu ya, tidak tapi maksudnya apa? Tafhim nisbiyan, tafhiman nisbiyan. Semu samar, seakan-akan bahkan lebih condong ke tipis, tapi jangan sampai disebut tipis awas ya. Kenapa? Karena istilah itbaq itu bagian dari sifat lazimah, harus ada. Maksudnya tafhim nisbi. Ini liar atau pas? Nyambung liar. Ulang. Hate sukun, dia bagi dua. Hate sukun sebelumnya fathah dan doma. Aman, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau hate sukun sebelumnya kasroh jadi kasus itu. Perhatikan.
kasroh sebelumnya hurufnya istilah itbaq atau istilah. Kalau istilah maka nisbi. Ikhtalafa, ilfirli, rabbil firli, la tuzir qulu, tidak boleh la tuzirku. Antum enggak tahu tebal la tuzirku, salah. Cukup la tuzir ya. Sudah, yang kelima. Kelima apa? HT siapa? Si HT-nya ke atas berarti HT-nya naik ke atas ya. HT tidak ke atas, ini di bawah. Di sini pun sama dibagi dua sama. Tadi didahulukan apa dulu ini? Istilah itbaq, kemudian istilah saja. Istilah saja sebutnya apa tadi? Tafhim, nisbi, tafhim. Tulisnya jangan pindah-pindah. Biar ketika merojah tahu catatannya. Kalaupun yang tadi yang kertas-kertas itu harus disimpan, diletak di buku tadinya, di staples atau di lem biar nempel. Sudah ada pertanyaan atau pernyataan. Jadi secara umum dibagi 5, tapi kalau rinci jadi berapa bagian? Jadi 9. Hah? 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8. Lihat, ini 3 nih. 3, 4, 5, 6. Kan 7, 8. Secara umum 5 bagian, rincinya berapa? 8. Kadang orang tidak paham yang rinciannya itu hanya 5 bagian saja. Antum harus tahu sampai dedak atau dedak rincinya. Jadi biar praktek tidak salah. Kan gitu, walakin ikhtalafu. Tidak walakin ikhtalafu. Kecuali apa? Lafaz apa kemarin kecuali tidak nisbi? Yukhraj. Dalilnya apa dalilnya? Masih ingat masih lupa. Saya tulis mau apa? Mau tulis antum sendiri yang bilang mau kan? Saya tuliskan mau apa? Mau wal kha'u bi tafhimin atat min adbiratin ba'daha. Hanya kho dalam lafaz ifrad saja, terangkat jadi bukan nisbi lagi. Saya bilang itu saya tahu guru kesekian, keempat, kelima lupa, pokoknya baru ketahuan di sana. Dulu mah saya mau sama datang semua. Jadi proses ya, ngaji pun proses. Jadi antum jangan cukup dengan satu guru kayak gitu, tidak harus lagi. Maka saya karena alhamdulillah ngaji berapa guru, jadi saya tuangkan berapa guru saya dalam satu saya. Ajar langsung. Ya antum biar tidak susah payah-payah lagi lah. Berkeringatan, ngaji kemana? Ongkos habis gak bisa ngaji kan? Saya sampai di sana dulu. Ongkos habis gak ada, karena gak bisa jalan lah. Yang ngaji bukan karena saya malas, emang gak ada ongkos. Karena pernah juga saya jalan dulu ke Mahato, baru naik mobil biar berkurang ongkos. Sampai menahan-nahan lapar, karena memang lebih condong kepada ongkos saya berangkat daripada perut. Makanya saya wajar ketika sudah selesai pun saya sakit-sakitan. Karena saya mau, ya itulah, itu ikhtiar. Tolong ini begitu. Harus ada ijtihad yang sungguh-sungguh. Apa 6 rukunnya? Menurut Imam Syafi'i 6 rukun ya. Biar sukses belajar ilmu itu apa saja? Masih ingat?
Batin. Terus hah? Pertama apa? Rinci pertama. Urut apa? Lantai. Ayo sekarang. Apa? Pertama? Yang pertama ijtihad. Terus Dirham. apa? Dirham. Uang, ongkos. Terus tulus zaman. Thomas. Tambah ada ini. Akhir sun. Iya. Akhir sun. Itu rakus. Tamak kepada ilmu itu boleh. Tapi tamak pada makanan mamnu. Dan buncit tidak pugu-pugu ya, tapi buncit tidak pugu-pugu. Kemudian apalagi tulus zaman, waktu yang lama, suhbatul ustad dan sebagainya. 6 rukun itu tidak boleh dihindari dan itu pasti kita temui. Orang itu kadang kalah karena uang, uangnya kaya, kalah dengan malas. Semangat kalah juga apa? Dengan kurangnya suhbatul ustad, berbarengan sama ustad. Mulazamah. Tulus zaman itu mulazamah. Maka di Indonesia sama yang pesantren itu jarang, yang setahun 2 tahun. Pesantren bahasa berapa? Minimal 3 tahun, saya ngambil setahun. Jarang yang setahun 2 tahun. Makanya kalau pesantren bukan pesantren tapi rumah tapi kan maksudnya rumah kan, rumah pesantren. Pesantren maksudnya 3 tahun, 6 tahun, 9 tahun. Mengamalkan teks itu. Tulus zaman, masa yang panjang. Meskipun ada mengatakan secara maknawi, meskipun tidak bersama-sama guru, tapi hati terus ta'aluk kepada guru. Maknanya mengamalkan tentang nasihat dari guru. Karena tidak sedikit orang itu nurut ke guru ketika bersama-sama guru kan. Jangan begini. Siapa guru? Karena ada gurunya. Ngaji bener. Jangan terlalu ini. Siap. Dia racik benar-benar sesuai kaidah-kaidah. Gurunya pulang, gurunya tidak ada, hajar lagi yang tadinya ditanggat. Jadi tulus zaman itu 2 harus kita paham. Secara zahir ada bersama guru kita, batin pun tetap berhubungan sama guru. Artinya menjaga nilai-nilai yang sudah dinasihatkan dari guru kan. Itu yang sulit itu nomor 2-nya. Menghadirkan nasihat guru dalam kondisi kita meskipun tidak ada guru. Guru terbaik kita tidak lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak bisa bersama Rasul secara nyata kan, tapi ada teks-teks, hadis-hadis nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Panjang dibahasnya ya. Jadi sulit ya, jadi belajar tuh sulit ya. Kalau ideal mah sulit ya, hanya kita ikhtiar terus, ikhtiar. Sudah sampai di sana. Ada pertanyaan. Hatam lah insyaallah. Pekan depan apa? Fikih. Berarti di Bungsil. Apa? Ini sesuai tajwid atau bukan? Itu yang awal. Ya apa? Itu yang awalnya bisa masalah bisa di rawi al-asli bisa dijom. Gimana itu? Ismam. Iya. Ismam. Yang di Iya gitu. Ku itu doma. Tapi kila kan? Kila ya atau kasroh kan? Dicampurkan dengan suara doma. Kuila. Tidak ada domahnya di sana. Kuila. Atau ada wau kan? Seakan-akan ada wau. Kuila. Itu wau. Kuila. Itu maksudnya. Asalnya mah si a jadi sui a itu ismam, mencampur suara kasroh dengan doma. Yang penting kaidahnya apa? Ad-dhammu aqalla minal kasr. Doma itu lebih sedikit waktunya masanya daripada kas. Jangan sampai qila dibaca kuila. Astaga itu mah kaidahnya berubah. Kuila itu berubah. Yang panjang yang mana harusnya? Iya, kuila. Kalau sui teman jadinya gitu bahasa Jawa jadinya. jadi kayak sod gitu ya. Tidak merubah huruf.
hanya merubah harokat. Sui'a tetap sin, sui'a tetap, sui'a tetap tidak merubah huruf ya, hanya merubah mencampur harokat. Beda dari ismam sebelumnya itu merubah huruf. Kan ada ismam tuh ismam isyarah, ismam ikhtilat dibagi dua. Ikhtilat suara huruf dengan huruf, shad dengan za itu merubah huruf. Ada ikhtilat harokat dengan harokat. Yang tila sia itu adalah harokat dicampur dengan harokat lain. Sudah? Aman? Paham? Alhamdulillah. Paham aman? Subhanak. Kita astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi ikhwan tuh, santri ikhwan tuh jadi nih teh. Jadi insyaallah. Udah jadi nih ya. Berarti siap pindah ini teh. Allah aja rahmat semua Allah. Petakan sawah. Antum tinggal di mana? Alhamdulillah di rumah mewah, dekat sawah ya. Apalagi apa? Ada lagi bahasa apa? Lupa lagi lah, udah bahasa banyak itu bahasa istilah. Apa? Pakai apa? Universitas Gigiran Masjid. Gigiran Masjid. Kuliahnya di mana, di UGM ya? Bisa lah, Universitas Gigiran Masjid. Gigiran apa? Pinggir. Alusufah berarti alusufah. Bahasa sahabatnya alusufah. Nah tadi ada teman saya begitu, jadi tapi nggak ada, harusnya ada yayasannya. Hari itu, hari sama ada nggak? Panggil di sini. Ini mah bukan saya ini ya, hanya ada gagasan saya karena memang ada permintaan yang harus itu naikkan itu ya. Insyaallah full beasiswa. Kan profilan kan? Ya. Jadi ada ini mah hanya gagasan saya gitu ya. Ya. Jadi bukan harus diikuti kan? Bukan harus didiskusikan. Ada tidak di antara santriwati? Kan itu santriwati aja. Aku santriwati udah aja kan? Ada yang siap mengaji dengan saya diskusi. Tujuannya untuk mengkader kan? Karena kalau memang khatam dengan saya kan lama waktunya, ini kan generasi harus ada lagi kan? Tapi saya tidak pastikan selesai dalam waktu cepat, tapi ada ikhtiar dari cepat. Jadi ini bagaimana Anda harus tahu kenyataan sekarang ya, kondisi saya sama lembaga saya Muhammad itu harus tahu kondisi kenyataannya. Tapi awas jangan sampai keluar di antara kita saja. Karena apa? Bagaimanapun antum di antara yayasan yang saya gimana saya di sana berguna. Khawatir ada asumsi yang keliru di luar menjelaskan tentang yang tidak. Karena fitnah terlalu besar di luar. Nah, saya jelaskan Muhammad sudah tidak di bawah naungan saya. Jadi diambil alih sholat. Umur saya hanya saya memang diturunkan tanpa sebab. Ada misi yang lebih luas. Misi utama kita ininya untuk umat, tapi mereka ada misi tertentu dalam. Intinya saya didiamati oleh bahkan murid saya semua itu di yayasan. Nggak bisa masuk semua. Tapi kan itulah dakwah. Jadi yayasannya dibawa ya, meskipun bukan dibawa karena mereka minta Ustaz gimana tuh yayasan, saya bilang silahkan bawa saja karena memang harus seperti itu. Kalau saya tetap jaga fitnah lebih besar, saya lepas. Jadi Muhammad tidak lagi di daerah saya.
sudah tidak direstui yayasannya, bukan santrinya. Ya. Yayasannya sudah tidak direstui oleh warga karena fitnah terlalu besar. Maksudnya permasalahan ini adalah mereka memang target mengeluarkan saya yayasan biar mereka yang keluar dengan cara yang tidak baik, memfitnah saya di masyarakat sebelum tabayun kan. Memang ada permasalahan yang mereka tidak ungkapkan dan itu sangkaan saja. Itu buku mungkin juga sudah direncanakan dari kita. Tapi masyarakat yang ngaji sama saya yang hatinya masih bersih langsung tabayun. Saya yakin masyarakat lain pun ada yang bisa salah paham ke saya, tapi ada yang tabayun dan yang tidak. Yang tabayun itu orang berpengaruh semua di teror. Makanya saya itu mengajarkan hal-hal yang di luar akidah yang benar gitu. Padahal saya ngajak kita pada kita kemudian wah masa hanya konkret jadi tidak sesuai ring itu berbicara di luar yayasan ke masyarakat itu bahaya. Ke masyarakat yayasan dibuka di luar yayasan bahaya kan? Ya. Itu juga mereka salah yang bilang itu murid saya semua. Bahkan masih sadar juga. Ada bahasa gitu di masyarakat. Kita besoknya itu mau kita forum rapat yayasan dan tabayun biar tidak ada kesalahpahaman. Karena saya menjelaskan, saya pun sesuatu keluar dari mulut saya sesuai kaidah yang sudah kita pelajari bersama, kaidah-kaidah yang saya pahami selama pesantren sebenarnya. Tapi mereka yang pesantren hanya saya. Mereka hanya ya itulah orang-orang hijau. Jadi saya misalnya dan saya secara rapat kabar itu saya tidak membela diri di rekaman saya sampai 3 jam saya salapan sama teman-teman yayasan. Dan tidaknya sebelum rapat kabar itu saya sudah dinasihatkan dari pembina tanpa itu kan sangat subhanallah sebelum waktunya itu mereka pintar sekali. Dasarnya saya sudah turunkan dari pembina dewan pembina utama sana. Karena kalau saya masih dulu saya bisa mereka keluarkan dari saya kan, saya menetapkan. Karena mereka sudah mengumumkan tanpa ada saya. Alasannya, misalnya alasannya benar, tapi lah menurut saya itu bisa diikuti. Masalah kafalah dan sebagainya kan. Tapi itu jadi pujaan. Sebenarnya tidak. Jadi kafalah dia bukan. Jadi saya diturunkan. Jadi ketika masalah itu saya tidak berani sama sekali. Biarkan mereka melakukan sesuatu. Saya biarkan. Saya itu tipe orang. Saya tidak butuh penghormatan orang siapapun. Saya makan menerima ketika memang saya salah. Tapi ada apa saya menerima apa adanya meskipun saya tidak salah gitu. Tujuannya saya salah agar rukun antara umat apalagi antara kita saudara kita ya. Dan mereka tidak puas sama itu. Sebelum itu pun mereka sudah bilang ke masyarakat ada bahasa ini besok kemudian yang keluar apakah kami atau saya sih pasti itu satu sama pengurusnya tapi pengurus sendiri juga yang sebenarnya juga yang mobil yang itu yang ada ini gedungnya ada yang jadi salafi yang masih salafi kita yang diucapkan yang itu orang yang kedua berarti kita perhatiin kasihannya anak santri kan dibentukkan santri pun ada kesalahpahaman kepada saya tapi di wadah mereka diiyakan orang digaskan jadi saat itu semuanya pun sama tidak ada yang ke saya hanya 2 yang masih setia dengan saya dari semua santri Ikhwan 2 saja. Ikhwan saya 2. Itu pun karena saya tahu dari awal dengan saya. Jadinya terserap ikut hasutan. Dan kasihan juga warga diasumsikan ke orang tua murid adalah bahwasanya warga sudah tidak respon. DKM sekarang tidak ada bisa. Dana dari mana kan? Makan dari dan anak itu sekarang diuji lah. Jadi dan memang kita tidak dikasih ruang untuk menjelaskan demikian. Ketika dijelaskan dari KM langsung dihajar lagi, kenapa ada dihancurkan sistemnya dirubah lagi. Jadi mereka ke bawah dan saya tidak bisa mengikat karena kalau diikat lebih mabar. Saya pun tidak anak harus ikut saya tidak. Meskipun saya punya selama ini saya tidak kasih tahu mereka keluar tiba-tiba tidak bisa sama keluar. Kalau saya ini tidak bisa dijaga sapi pastinya mau dibawa ke sampai Islam tidak cepat. Baru dibawa sana. Intinya kami demikianlah ketika kita ikhtiar di jalan Allah dengan serius mungkin kita berkhidmat untuk umat ternyata disalahkan bahkan saya
diambil tameng saja gitu, jadi untuk merawat itu perhatiin saya. Kemudian saya bilang, saya yayasan ambil saya Pak, dari dulu saya bilang ke antum tuh, saya dulu saya buat yayasan untuk antum ini, kemudian saya mau antum kan antum menggunakan ke saya, dia lagi butuh yayasan mewadahi, mereka mau apa, saya buat yayasan, nama dari saya, visi saya, saya yang saya dari simpan di Pemindah, saya bilang kita mereka minta, saya yakin karena saya ada dari tadi kan, udah begini udah terima saya di saya itu menolong mereka di lembaga sebelumnya itu ada kasus juga mereka di lembaga Al-Quran kecuali juga ada kasus. Saya itu memang tahu selebih mereka, tapi saya niatnya ingin mendidik mereka biar bersih, biar lurus, yang sudah ternyata tetaplah menguatkan sistem yang sama. Maka saya pun salah pahami dengan daerah Ikhwan pun karena masalah anak-anak ini, saya disalah pahami sama Asad Ikhwan karena saya lebih dominan membantu mereka, karena saya itu di pihak yang orang itu kepada saya. Meskipun saya pun tidak menyalahkan dengan Ikhwan pun betul harus sistem begitu, karena kita menjaga kekhasan kan. Maka saya lebih mengalah dari teman-teman datang sampai sekarang teman-teman Islam salah paham saya. Sampai terakhir kemarin tahu saya juga mereka santri Islam juga kan, karena pendengaran mereka tahu dari saya Islam bahwa saya resolusi gini, padahal tidak. Saya mau di mana dulu, saya ingin bantu umat. Nah, inilah perjuangan yang harus disiapkan untuk generasi ke depan. Kasihan dan isi saya itu karena itu tujuannya menjadi isi saya kasih. Tapi saya tidak mau, itulah peran saya sama istri di depan umat, tidak boleh menunjukkan kita lagi risau besar gitu. Karena bagi umat kasihan, udah risau dengan dunia masa saya risau. Tapi saya ungkapkan karena memang bagaimanapun antum di bawah saya hadir umat di sini, khawatir ada ungkapan yang buruk, kita duaan yang besar. Sekarang saya pun tipenya lebih minat dia, makanya ada lembaga yang saya juga ngajak sana salah paham ke saya. Saya ada beberapa lembaga yang saya ngajak sana juga salah paham saya, karena mereka sudah masuk duluan, baik tidak ngeri banyak sebelumnya. Jadi intinya santri hanya itu. Sedangkan program sudah jalan di sana, anak-anak didikan sampai 150 orang. 150 orang. Pengajar kan santri, karena untuk berkhidmat di kampus semua santri. Masalahnya UDKM tidak setuju buat nanti merajin fitnah itu udah melibat. Kalau mereka tidak suka sama saya keluarkan sudah cukup. Masanya melibatkan umat, melibatkan orang-orang yang pintar berarti. Itu yang saya ambil perhatian. Kalau saya masih sempat waktu buat jadi serong. Saya memang tidak dikendaki sama mereka. Cuma lahir. Saya nanti lah. Tapi ada warga dan saya. Saya bertahan karena warga, bukan karena setiap umat. Sekarang warga itu gimana, saya kan santri ya anak-anak ngaji itu dulu kan. Karena saya sendiri. Santri dua kan kasihan juga keberatan kan. Maka saya bilang, jadi kenapa saya tiba-tiba begini, khawatir atau bagi gimana kok gini, maka saya minta dari awal kan masalahnya apa. Maka saya pun seperti ini ke lembaga-lembaga yang memang saya lihat bersih. Di Asifa saya bilang juga ada nggak santri ini, saya selama ini tidak, saya tuh orang yang tidak mau ada santri. Kenapa? Saya yakin itu amanah. Ketika santri tidak di saya amanah. Tapi saya mikir ini santri gimana ngajinya, itu yang saya bilang guru itu tidak pernah meninggalkan murid, tapi realnya murid meninggalkan guru. Real, kenyataan banyak. Saya ditinggalkan. Saya tidak ada pamit semua ke saya. Tidak ada tabayun ke saya, semua santri tidak. Mereka hanya menyerap pendapat yang keliru tentang saya. Saya tahu mereka sudah pindah, hanya bilang besar kita pamit. Sampai sekarang saya tidak tahu mereka tinggal di mana, karena tidak ada bahasa dari yayasan kepada saya. Tadinya saya akan ikut mereka, maksudnya saya akan ngajar keluar, insya Allah di Makin kalian berada. Tapi saya istiqoroh itu saya. Jadi saya mengiyakan pembenaran salah mereka kan di masyarakat. Saya bilang saya tetap bikin seru. Kalau antum butuh saya,
komitmen ke antum, saya ada masalah kan? Baik-baik saja kan? Nah, saya sengaja memang ranah pribadi saya tidak akan menginginkan kepada umat. Kasihan umat sudah pusing dengan kondisi sekarang kan. Tapi mohon maaf saya bilang seperti ini, maknanya bukan saya ngegibahin ke hamba sama hamba tidak. Karena saya sudah ikhtiar sujud kepada Allah, istiqoroh saya sudah ikhtiar, mikir saya tidak putus. Tapi ini ikhtiar lain saya, biar membantu yang harus saya jaga kestabilannya. Nah, karena tidak lain saya pun di sini ada hikmah yang saya sampaikan ke semua. Mudah-mudahan meluangkan biar sampai berapa sampai apa kita saya biar tujuannya saya didik antum satu antum bisa berkhidmat berbagi di sana, keduanya antum pun ketika selesai dengan saya bisa berbagi di sini karena biar hatam tidak putus, biar ada nyambung sama dari saya, biar saya bisa mengerjakan pilihan di sini. Jadi ada dua manfaat, satu antum bisa berkhidmat lebih luas, keduanya antum bisa ngaji sama saya. Tapi saya tidak membatasi antum harus pulang ke yayasan karena ini apa milik antum awal. Jadi dia tetap teman-teman hakikatnya tetap di bawah naungan tapi karena ini program kader maka dialihkan kewajiban kepada kami tujuannya karena saya sih kalau harusnya ada pamflet, saya sengaja tidak ada pamflet karena mereka tuh asumsinya gini ke masyarakat yang pro mereka ya, ke orang tua yang kami diusirkan di sini karena akan buat duelan kami, buat yayasan baru di sini biar ada rumah baru. Itu hal-hal yang tidak sesuai kenyataan. Jadi kalau saya buat dengar pamflet, khawatir mereka mengiyakan fitnah mereka, maka saya sekarang belum komunikasi kepada orang terdekat, kemudian hati siapa yang bisa masalah. Karena saya tidak pastikan umur saya panjang gitu ya. Biar ada kader gitu ya, yang bisa menyampaikan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dalam kami banyak peran karena mereka saya bantu mereka sedang. Misalnya teman-teman di Asar Diskon beberapa orang masih salah paham dan kalau ikon itu sendiri bagian dari Al-Hama atau tidak sendiri, ya sendiri. Tapi semua tuh ya, saya tidak. Maksudnya saya yang buat itu saya lepas karena kesalahan besar ke saya, makanya saya masalahnya saya lepas. Maka kalau berhak antum saya membina umat, saya perlukan kesalahan besar. Ada sama saya ingin jadi orang sosok yang dihormati. Saya lepas. Bukan buat saya pembina, saya hanya pengajar sendiri. Di ruang apa bisa pengajar, tapi pintar karena posisi pengajar saya tidak ada hubungan sama santri membatasi dan sebagainya. Jadi emang pintar siasat ini dan kalau saya kan orang yang lurus, jadi saya tidak butuh siasat saya mau jadi umat santri saya. Maka ada misi lain yang dinikahkan dalam pasangan kalian santri tanpa semoton saya. Bahaya itu bahaya. Jadi memang tujuannya buat komunitas sendiri gitu. Dan menikahkan santri adalah sama. Kan amanah saya mah apa udah belum selesai juga semuanya. Jadi mereka tidak ada misi lain. Makanya saya di sana pasti menyengkal niatan mereka. Jadi saya di sana harus dihanguskan dan mereka biar berjalan program mereka. Dan itu terjadi nikah generasi pertama udah nikah belum selesai pada dan masyarakat pun sampai banyak salah paham saya maksudnya kok solusi merestui mengizinkan bahkan mendorong mereka nikah belum pada selesai ini kecil padahal sama orang yang saya menolak. Kenapa? Karena saya tahu masalah sistem yayasan. Saya bergelut di pesantren 9 tahun di Mesir 7 tahun apa pahamnya. Tapi saya bisa masyarakat mengenalkan saya, bahkan ada tabayun terakhir ini masyarakat yang Muhammad Ustaz cuma saya hampir setahun mereka sampah besar. Dan Ustaz yang menjadi gak apa-apa, saya udah biasa silahkan karena tujuan saya mau Allah dan Rasul dan mau memuliakan umat Rasulullah SAW. Gitu ya, sampaikan ke dunia. Jadi ini bukan, insya Allah saya pastikan ini bukan dari awal hawa nafsu saya tidak. Saya hanya berangkat dari umat menyuruh kepada saya bagaimana caranya biar tidak kecil yang lagi semangat ngaji tidak tertipu.
nggak usah banyak pun nggak apa-apa ya 3 maksimal, penting ada dulu lah, terus siap dulu. Mudah-mudahan yang itu menarik yang lain. Tapi silakan, ini antum harus diskusikan ya. Kalau mau tidak sama aman, karena emang yayasan harus ada komitmen bersama kan Ya. aman. Kalau Tidak. teknisnya yang dari saya itu gimana? Kalau misalnya tentang pengkaderan gitu Ya kita, maksudnya kita minimal setahun gitu ya, paling cepat. Syukur-syukur yang sudah datang bisa cepat, sebelum setahun sudah selesai. Jadi program setahun itu mereka belajar apa dulu kan, setoran saya biar mungkin. Ya musim saya tidak bisa menyebut karena musim milik Allah. Hanya saya menjamin ikhtiar saya di sana jadi saya gitu. Kemudian saya ajarkan kita dan target qiraat minimal lah, paham dia tiap qiraat. Habis itu selesai, apalagi ada santri baru, mereka sudah selesai ngajinya sebagainya, sudah mau diambil lagi sama Isa. Jadi tujuannya kan ngambil di mana pun boleh. Ya. Nah, selama sudah ada santri biar kan santri lain yang mungkin ini mengisi ruang yang memang sedang kosong. Sampaikan ke Umi. Jangan cemas-cemas. Insya Allah jaminan saya. Masih Allah yang menjamin. Insya Allah saya akan ikhtiarkan untuk makan tidak akan kekurangan. Insya Allah saya pastikan, karena saya tujuannya di mana-mana hebat. Saya di sini tidak mau ada kebutuhan apapun. Cukup saya bantu saja. Di mana pun saya demikian. Tidak boleh asifan. Nah gitu ya, jadi mohon maaf. Seharusnya nanti tidak, tapi khawatir ada pendapat lain yang keliru di luar, masuk di luar. Satu keduanya kan ini umat Nabi Musa biasa ungkapkan asbabnya apa kok tiba-tiba kan ini kaget. Tadi kan lu kaget kok tiba-tiba kan? Nah ini kaget. Jadi bukan atas nama Rahmat sudah tidak ada di Musa, sudah diambil sama mereka. Semuanya diambil, semua bahkan harta-harta yang ada terkumpul dari Musa ini diambil semua. Saya tidak disisakan apapun, hanya 2 santet. Mereka pun makan belum bisa kan, jadi alhamdulillah ada ya keluarga yang saya membantu makan. Kompor-kompor mau dibawa, panci dibawa, ya, bahkan motor-motor lokal tidak ada semua. Dan saya mah memang itu mah dunia, bahwa saya tidak berat saya mah kenapa fitnah yang berlebihan ini, itu yang saya berat. Bahkan saat itu saya tidak berarti biasa, mungkin itu keputusan mereka, meskipun saya itu salah, seragam sudah ada, sudahlah saya membersihkan hati saya, kita mendoakan mereka biar mereka hidupnya berkah. Karena khawatir saya kalau mencari mati mendoakan dulu itu kawan. Dan guru mah tetap harus mendoakan apapun kondisi. Saya pastikan guru itu tidak meninggalkan murid, hanya murid meninggalkan. Itu meskipun zahir guru meninggalkan, batin tidak pernah meninggalkan. Kita mendoakan hadir bersama-sama. Minimal ilmu-ilmu yang sudah diterapkan kepada santri itu bukti guru itu tidak pernah meninggalkan. Ini jadi antum ambil pelajaran yang baik diambil, yang tidak baik dibuang di rumah. Itu ya. Jadi tolong sampaikan sejarah. Mas ini bukan atas nama saya kesempatan. Saya yakin di sini ada untuk masa kini tidak ada embel-embel lain kan, maka saya percaya mengungkapkan itu ya. Ya, saya mengungkapkan masalah ini ya. Ya, gitu ya. Jadi mohon maaf. Sedikit berbagi ya. Mohon maaf kalau menjadi beban untuk aku. Kalau saya dipikirkan lah ini hanya berbagi pengalaman saja. Misalnya beliau tidak mengurangi jadwal saya di mana. Setidaknya ini pun programnya jadi membantu yayasan Yahoo juga sih, karena kan setiap tulisan nanti ada saya yang pengabdian, kan. Jadi kalau misalkan memang ada beberapa tempat yang bisa diajarkan, tempat ya untuk pengabdian, alhamdulillah. Ya, mungkin tapi kan masalahnya kan yang belum selesai kan? Ada yang belum selesai kan? Nggak apa-apa, tarik aja yang belum selesai saya. Tapi dia mau bilang tinggal dulu deh, saya simak insya Allah. Kecuali saya wafat, kecuali saya sakit ya, saya izin. Anak sakit semua sakit. Meskipun ya saya pun ada sakitan yang tidak mesti mereka tahu sakit saya.
perjuangan pasti sulit bertahan sama kita ada karena kita mah lulus kan ya tapi itu sulit kan. Insya Allah ya itu ya ada pertanyaan pernyataan dari pembahasan sudah ya. Insya sih informasi nanti kita coba sampaikan juga hari ini gitu. Sekarang jadinya santri anak-anak ngaji itu kasihan gitu jadi utang lantung. Sekarang DKM lagi meminta tolong kepada rumah sakit yang ada di Margahayu. Nah, kita tidak tinggal di sana. Ini berarti tempatnya di Tetap tempatnya dipastikan yang nah, tetap di sana ada kan rumah itu dari muslimin warga. Jadi warga itu tidak ada masa dengan santri, justru berharap nanti disiar ke sana. Tapi bagaimana karena santri bisa pro ke yayasan, dibawa sama yayasan, maka dialihkan pemikiran mereka seakan-akan bisa benci sama saya, benci sama warga, dia tidak betah di sana. Jadi semua santri memihak. Dan saya tidak menyalahkan santri, karena emang itu anak-anak polos memang. Yang salah itu santri tidak kabarin ke saya. Jadi saya tidak, jadi langsung aja nerima. Aduh, Allah wala quwwata illa billah. ada wae sih ngumpul. Ada wae yang kayak gitu banyak. Jadi tapi kadang orang itu melihat saya itu enak-enak gitu, gawat rumah ini semua itu mulus karena saya tipe tidak pernah melawan rumah. Ketika orang-orang tertentu yang saya bilang dan harus bilang karena ada masalah di sana. Saya pernah di supir itu bilang, Ustaz namanya ada namanya dulu saya mau di kampung ini. Saya bilang antum nggak tahu tentang saya. Hanya saya berusaha di depan umat tidak ada apa-apa. Kayak umat tuh istiqomah dengan Quran kan, berindah dengan Quran tidak ada motivasi itu saja. Cukup ya gitu aja. Jadi mohon maaf ya, antum fokus saja. Anaknya fokus saja hikmat ya, fokus ngaji. Mohon maaf. Hanya jadi Bunda Maya itu betulnya ini kasihan tapi beliau sabar isi saya. Jadi di sana tuh yang sisa 2 tuh Ikhwan dua-duanya. Iya. Saya lagi ikhtiar sekarang tapi tanpa ada publikasi karena khawatir fitnahnya besar lagi. Ngeri saya dipindah kemana-mana ngeri. Misalnya kan ibaratnya pasarnya ada, cuman produsennya nggak ada. Saya bisa aja pamflet langsung yang daftar 200 langsung biasanya kalau saya ada mada itu hikmah dari Allah ya Allah beri kepada saya, tapi saya tidak butuh begitu. Jadi kan seperti ini jalurnya tidak ada seleksi segala karena saya sudah tahu antum ya, saya sudah tahu masa ini ya. Makanya saya bilang itu kayaknya nyaman di sini karena hiruk-pikuk itu beban saya itu di mana-mana karena saya kan dakwahnya kemana-mana saya menengah jadi masa itu saya subhanallah Allah ya alhamdulillah Allah maha baik ke saya menguatkan saya. Saya bilang bantu orang alhamdulillah Allah maha baik ke saya masih menitipkan saya iman, saya Islam, saya ihsan, saya zikir, saya Quran saya sehingga saya masih tegak. Kalau tidak seperti kalau Allah tidak menitipkan itu saya udah stres, udah frustasi deh. Tapi Allah maha baik. Dari saya pun sangat sulit juga. Lagi hamil juga. Tapi saya lagi ini sakit-sakitan. Kasihan menginap datang orang semua rumah nangis-nangis semua. Saya saksi bisu kasihan. Dimulai di sekolah salah kamu menginap menyaksikan. Kasihan. Kasih peluk. Siang itu mereka. Saya pun kasihan. Boleh lah saya nggak apa-apa saya, tapi karena saya tidak pulang. Saya udah siap pindah ya, siap. Kemana pun siap. Meskipun uang saya lagi nggak ada kan, kemana ke yang keluar dari itu. Karena ada orang di sini. Saya bisa. Tapi ternyata warga sudah tahu. Ya. Mohon maaf ya, jadi dan saya sama antum jangan sampai keluar di antara.
tidak boleh. Awalnya ada fitnah-fitnah yang baru. Harapan saya, antum janji saya, janji ya semuanya, tidak boleh ada. Meskipun memang antum ada kabar yang aneh, yang beda, antum tidak seakan-akan tidak tahu saya. Khawatir kali dibuat terjadi seperti itu. Jadi harus dibuat terjadi. Sampai kasih sampai begitu. Ya. Sampai kasih. Ada kabar-kabar yang orang asing itu sampai kapan tidak akan benar. Ya. Mencari aja kesalahan saya terus sampai kapan. Kecuali beliau tobat, Allah wafatkan dalam sholat iman. Pertama kedua. Kalau tidak. Tambahin. Jalan sih. Kita ada perkara besar. Ya, cuma Silakan atau bukan yang ada kebayang sih mentok-mentok 2 hari sebenarnya. Kalau misalkan by schedule gitu ya, by schedule 2 hari cuma kalau misalkan emang urgensinya lebih besar, mungkin nanti ada bisa coba sampaikan lagi juga. karena bisa lebih cepat. anak di sana pun tidak berhenti ngaji. Iya, itu masalahnya mas. Keduanya Masalahnya ada, produsennya ada. anak ke sana pun ada ngaji. Dia tuh sudah ada ngaji di sana kan? Dia tuh dengan ngaji sudah dapat. Dan saya tidak akan saya ke siapapun santri tidak mengikut harus masalah dimanapun berarti. Tapi ya saya ini Muhammad ini sama rekan kawan ini di sini di kawasan ini. Jadi tanpa sepengetahuan saya ternyata saya itu sudah dijodohkan. Selalu tuh ini ke sini ke sini. Saya tidak tahu. Saya tahu dari santri mantan saya tadi yang seperti saya itu bilang bahkan dia target bikin mereka 40. Ada pasang santri bikin mereka 40 katanya. 40 pasangan. Itu terang-terangan dan santri herannya samina watona. Nah itu ketika sudah masuk otak itu udah di itu kan ngeri. Dan ini terjadi kan jadi ngeri. Ngeri ya. Kayak baik-baik saja lama ya. Ya kan nikahnya nggak ada masalah sih, cuman si tujuannya itu kan bisa yang agak aneh. Di luar memang tidak ada masalah. Pintar. Kayaknya muridnya pacar rame atau Bawa tahu. sebentar ya. Santri bersinar. Saya tetap di sana. Setiap menunggu santri datang ngaji gitu. Saya bilang saya tidak kemana-mana kalau ngaji ke sini. Saya tidak menolak mereka ngaji. Silakan. Di sini mereka salahnya lu. Tapi saya udah maaf di sana. Ngaji saya. Tapi sekarang belum ada yang datang. Hanya 2 santri saya setia mengajari. Sok fantasilu bubar barisan. Ya, mohon maaf ya, jadi itu mah anggap berlalu saja ya. Tadi kalau dipikirkan. Lihat ini ada di ruang tengah ada lihat nih. Kita di belakang. Posikan nanti beda ada hubungan batin malah.